Yang pertama bagian pendahuluan, latar belakang masalah yang dihadapi santri tunanetra dalam menghafal Al-Quran melibatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi khusus dan tantangan yang dihadapi dalam proses memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Santri tunanetra menghadapi keterbatasan fisik yang signifikan terutama dalam hal penglihatan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi proses belajar menghafal Al-Quran karena sebagian besar metode pengajaran tradisional menggunakan buku-buku fisik dan bergantung pada kemampuan visual. Kemudian rumusan masalah terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana gambaran umum pesantren tahfidz sam'an darussudur, kemudian bagaimana analisis resepsi santri pesantren tahfidz sam'an darussudur dalam menghafal Al-Quran. Kemudian tujuan penelitian yang pertama menjelaskan gambaran umum pesantren tahfidz sam'an darussudur yang berupa profil, sejarah, visi misi dan moto, struktur organisasi, sarana dan prasarana serta program. Kemudian yang selanjutnya menganalisis resepsi santri pesantren tahfidz sam'an darussudur dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dari teman saya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada inklusi dan keadilan pendidikan, yaitu menyoroti kebutuhan khusus santri tunanetra dalam memahami dan menghafal Al-Quran. Yang kedua ada pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif, yaitu menyelidiki cara-cara yang efektif untuk mengajarkan Al-Quran kepada santri tunanetra. Yang ketiga, ada kontribusi pada penelitian psikologi dan pendidikan, yaitu menyumbangkan wawasan baru kepada penelitian psikologi dan pendidikan tentang pembelajaran dan motivasi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, fokus peneliti adalah di pesantren tahfidz Quran Sam'an Darussudur. Nah, pesantren khusus penyandang disabilitas, pesantren yang mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan moral-moral kehidupan. Kemudian ada hasil penelitian terlebih terdahulu. Nah, sebelum penulis melakukan penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa bahan ajar Al-Quran Braille untuk para penyandang tunanetra masih sangat minim. Nah, oleh karena itu, modul pembelajaran Al-Quran Braille yang dimiliki oleh pesantren tahfidz sam'an darussudur harus dapat diketahui lebih jauh oleh masyarakat luas, terkhusus untuk para tunanetra, agar bahan ajar ini dapat bermanfaat bagi para penyandang tunanetra. Saya akan menjelaskan tentang teori yang kami pakai dalam penelitian ini, yaitu ialah teori resepsi. Teori ini telah lahir sejak tahun 1960, tetapi konsep-konsep yang membadai baru ditemukan pada tahun 1970-an. Adapun tokoh yang dikenal sebagai peletak dasar teori ini adalah Mukrarovsky. Namun yang mengemukakan pokok-pokok teori resepsi adalah Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isar. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Nurcholish Setiawan, bahwa resepsi dalam hal ini diartikan bagaimana Al-Quran sebagai teks diterima oleh umat Islam. Kajian resepsi ini juga tergolong kajian fungsi, yang mana dalam bidang kajian tafsir, kajian fungsi ini dibagi ke dalam kajian fungsi informatif dan performatif. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian, penelitian ini menggunakan jenis data non-angka, yaitu narasi yang berhubungan dengan sistem, kegiatan, evaluasi, dan pelaku dalam penelitian yang didapatkan dari informasi sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka, analisis data dilakukan secara deskriptif non-statistik dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, display atau penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pesantren Sam'an Quran merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada tahfidz Al-Quran bagi disabilitas netra, yang mana pesantren ini merupakan pesantren tunanetra yang mencetak para penghafal Al-Quran dan juga mubaligh. Dan pesantren Sam'an Quran ini memiliki moto asa empati, biasa memberi, selalu berarti. Pesantren Sam'an Quran ini juga memiliki beberapa program utama, yang mana program ini memiliki tujuan untuk membantu disabilitas netra dalam mempelajari Islam dan Al-Quran, dan juga memiliki beberapa program layanan sosial yang bertujuan untuk membantu
disabilitas netra. Oke, selanjutnya adalah pembahasan dari resepsi penghafalan Al-Quran di tempat tersebut, yaitu di Pondok Pesantren Darussudur Cimenyan, Bandung, yang akan saya jelaskan. Di sana, di Pondok Pesantren Darussudur, itu dibagi menjadi 2 kegiatan atau 2 fokus. Yang pertama itu fokus ke penghafalan, dan yang satu lagi adalah fokus ke cara menyampaikan dakwah atau biasa disebut mubalik, menjadi mubalik. Yang pertama itu adalah takhosus kuliatul mubaligin, yaitu adalah pendidikan yang dikhususkan bagi anak-anak atau santri-santri di sana yang dikhususkan menjadi mubalik yang nantinya akan terjun langsung ke masyarakat. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah takhosus kuliatul hufad. Takhosus kuliatul hufad ini adalah yang menjadi titik poin utama dari pembahasan kita pada saat ini, yaitu adalah fokus santri-santri kepada hafalan-hafalan Al-Quran yang memang menjadi program unggulan di pondok pesantren tersebut. Bagi para santri-santri penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah tunanetra, itu dijadikan fokus bagi para mu'alim-mu'alim di sana agar mereka bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun tersebut, setiap harinya para santri diberikan pendidikan untuk menghafalkan Al-Quran, baik dari menghafalnya, ziyadah setiap hari, murojaah, dan juga setoran yang dilakukan setiap ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, dan juga ba'da maghrib. Setiap ba'da subuh dan juga ba'da zuhur, bagi 2 fokus tadi, bagi para santri yang mengambil takhosus kuliatul mubaligin dan juga takhosus kuliatul hufad, itu pada ba'da subuh dan juga pada zuhur, ba'da zuhur itu sama, yaitu menambah hafalan, ziyadah. Adapun setelah ba'da asar atau ba'da maghrib, itu dibedakan. Kalau misalkan yang kuliatul mubaligin itu difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang mengembangkan mereka untuk menjadi mubalik, dan yang yang kuliatul hufad yang khusus untuk penghafalan Al-Quran itu difokuskan untuk ziyadah, murojaah, dan juga setoran. Saya Muhammad Adam Ajisanya mau memaparkan kesimpulan dan saran. Jadi pesantren tunanetra Samaan Darussudur adalah wadah bagi teman-teman tunanetra yang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian program ini merancang dan mengembangkan program IT yang inovatif untuk membantu menyebarkan pesan dakwah dengan lebih luas dan efisien. Pesantren tunanetra Samaan Darussudur memiliki 2 program, yaitu takhosus kuliatul hufad, kemudian program keduanya yaitu takhosus kuliatul mubaligin. Adapun saran yang kami bisa sampaikan ialah kami sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini banyak sekali kekurangan dan kesalahannya dan sangat jauh dari kesempurnaan. Tentunya penulis akan terus memperbaiki makalah dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari dosen pembimbing manapun dari teman-teman sangat saya harapkan demi penyempurnaan makalah ini ke depannya.